Oke, untuk sementara kita masih bisa mengatakan atau masih ada di persepsi masyarakat PNS dan P3K itu dia serupa, tapi bilang juga sama, tapi kadang bilang tak sama. Karena terkait dengan aturan yang baru, itu belum keluar PP-nya karena menunggu pelantikan dari pemerintahan. Sehingga masih bisa dikatakan P3K ini masih belum begitu sempurna terkait dengan aturan. Namun kita akan membahasnya dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ya, misalnya kita mulai dari aturan tentang PP 49 tahun 2018 tentang bagaimana ini manajemen dari P3K mulai dari penyeleksian dan lain-lain sebagainya. Yang mana P3K itu sendiri lahir karena banyaknya pegawai non ASN yang sudah atau non PNS sudah mengabdi di instansi pemerintah namun belum ada kejelasan dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengakomodir ini dibentuklah atau terjadi inisiasilah tentang P3K. Makanya P3K itu dia dikatakan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, beda dengan PNS yang mana itu adalah pegawai tetap tanpa ada perpanjangan kontrak dan lain sebagainya gitu. Namun dalam aturan yang terbaru, ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Namun kalau kita merujuk dalam beberapa pasal sebelumnya ataupun juga dalam undang-undang atau PP itu masih ada sedikit perbedaan. Misalnya kayak P3K itu dia belum boleh menjabat atau tidak bisa menjabat di jabatan JPT atau JP Pratama. Berbeda dengan PNS. Kemudian untuk masalah gaji dan tunjangan mereka hampir memiliki kesamaan yang mana pun sekarang yang masih beredar bahwa tunjangan atau pensiun yang masih belum didapatkan untuk P3K beda dengan PNS seperti itu. Nah untuk tahap seleksi saja sudah berbeda di mana P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja itu tahap seleksinya ada dua, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang mana di dalamnya ada manajerial, teknis, dan sosial kultural yang sangat jauh atau berbeda dengan PNS, seleksi PNS ya. Kita ambil contoh kayak sosial kultural berkaitan dengan kemampuan interaksi lintas budaya dengan masyarakat yang beragam. Ya kalau kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan dalam mengolah atau melaksanakan tugas dalam organisasi. Di sini karena kenapa? Karena kebanyakan P3K itu adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman seperti itu, bukan yang fresh graduate dan lain sebagainya. Ini beberapa ketentuannya dalam Perpipasan tahun 2008. Dan berikutnya tentang batas usia saat melamar bagi PNS dan juga P3K. Dan ini batas usia pensiun ya, ada 3 kategori untuk P3K, 58, 60 dan 65 tahun. Dan untuk pemutusan hubungan kerja khususnya untuk P3K yang mana secara lebih rinci memutus hubungan perjanjian kerja bagi atau P3K itu dalam jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau bahkan tidak cakap jasmani dan lain sebagainya. Mana itu ada lain sebagainya yang mengakibatkan pengurangan P3K. Karena ini adalah berdasarkan dari PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang mana pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir itu termasuk telah mencapai batas usia tertentu atau dalam jabatan yang didudukinya. Nah, itu terkait dengan paparan sedikit perbedaan mengenai PNS dan P3K yang dibilang sebenarnya mungkin adalah memang serupa dan juga sama. Namun karena regulasi atau dari aturannya itu belum ada PP-nya seperti tahun saya sehingga masih ada di persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa P3K dan juga PNS adalah berbeda meskipun dia sama-sama ASN. Terlebih dalam karena ada kontrak kerja dan lain sebagainya. Seperti itu, terima kasih.